Makanya kamar mandi itu nggak sembarangan. Misalkan lo mau mandi, lo itu harus nungguin si palkamnya mandi dulu. Jadi orang yang menggunakan WC di hari setiap harinya, yang pertama kali itu harus palkamnya. So Bang Pak itu gerah pengen mandi dia, mandilah dia, coba mandi. Itu nggak tutupnya ya kamar mandinya. Jadi kayak cuman lo bisa ngelihat badan setengah badannya ke atas tuh ngelihat. Jadi nggak ada tutupnya, cuma tutupin sama kayak ada kain gitu lah. Dia beres mandi nih, gue lihat, airnya ngegenang gitu kan. Tiba-tiba suruh anak baru bersihin, anjing. Halo coti-coti, kamu-kamu, anda lolo, maneh-maneh semua. Balik lagi di Tongkrongan Pocotria, tempat yang ngebacotin apa aja, yang penting bahagia. Balik lagi bareng sama gua Denan. Yuk, sekarang gua pengen ngebahas salah satu pengalaman terbaik menurut gua ya. Pengalaman yang mengubah hidup gua sih sebenarnya, terutama lebih ke arah kekerasan ya. Gue mau sharing aja. Jadi dulu tuh gue pernah belajar selama 7 hari. Tapi ini tuh pelajaran yang memang benar-benar pelajaran paling berharga lah. Jadi gue tuh dulu pernah masuk penjara. Masuk penjaranya kenapa? Gara-gara berantem biasalah ya, dulu anak muda berantem. Terus akhirnya gue dilaporin. Permasalahannya adalah sebenarnya waktu itu tuh gue berantemnya cuma sendiri, sama ya masalah adalah sama seseorang. Cuman ketika si lawan gue itu udah kalah ya, dan waktu itu gue juga ada teman gue juga. Salahnya adalah salah satu sahabat gue itu mukul sekali. Nah jatuhnya itu adalah jadinya tuh pengeroyokan. Nah mungkin kalau penganiayaan doang mungkin gue masih bisa nggak harus dimasukin sel sih gitu. Cuman pada saat itu ya sahabat gue itu ikut pukul, jadi jatuhnya itu pengeroyokan. Dan itu bisa dikasuskan dan bisa ditahan gitu. Tapi long story short, pokoknya intinya adalah gue waktu itu sok-sokan, gue belum nelfon keluarga gue minta di BAP dulu. Tapi gue tuh nggak tahu karena kan proses kepolisian tuh gimana ya. Jadi setelah di BAP gitu, habis gue nulis BAP, terus gue tuh udah bilang sebelumnya sama sahabat gue, pokoknya kalau ditanya, lo jangan bilang kalau lo ikut mukul, please jangan. Iya, gue nggak tahu lah karena kan kita diinterogasi beda ruangan ya. Kata sahabat gue sih, katanya sahabat gue ditodong beceng. Akhirnya dia ngaku, ya udahlah. Ya pokoknya long story short, abis di BAP itu tiba-tiba gue suruh buka celana. Maksud gue buka celana adalah suruh gue buka celana dan ditanya dulu, kamu pakai boxer nggak? Pakai, ya udah buka celananya. Jadi gue mesti buka celana, terus buka celana, terus gue dimasukin ke sel. Wah, man, disinilah gue ngerasa kayak anjing, kok jadi masukin sel ya? Dari situ gue baru panik nih. Barulah gue nelfon, ngehubungin keluarga gue gitu. Waktu itu nyokap bokap gue, kakak gue telepon semua. Hanya rame lah. Waktu itu gue inget banget, itu di hari Minggu kejadiannya. Tapi gue baru beres-beres di BAP itu Minggu malam. Jadi Minggu malam gue dipanggil terus ngeberesin BAP sampai subuh, dan jam 5 itu gue dimasukin sama sahabat gue. Si Temon sahabat gue ada. Mon, kalau lo inget ceritanya lo pasti ketawa. Nah pas masuk sel itu tuh, tapi gue tuh belum masuk sel, ini masih masuk sel penjara di polsek ya, jadi belum yang kayak lapas gitu, enggak gitu, karena ini kan gue baru masuk karena masih di kasusnya tuh masih di masih belum masuk ke pengadilan lah gitu. Nah habis itu masuk di polsek itu, gue inget banget ini tuh di polsek Tebet gue. Terus gue masuk itu gue lihat di sebelah kiri itu ada tahanan perempuan, khusus perempuan, karena itu laki-laki itu masuk itu ada beberapa kamar sel gitu lah. Gue sama sahabat gue bingung, anjing gimana nih, panik lah. Terus kan ya lo tau sendiri lah, banyak cerita-cerita kayak anjing, pokoknya
gue udah bilang sama gue, ngobrol sama sahabat gue, ini gimana nih gitu. Kalau kita ditanya, kalau kita dipukulin gimana, ya udahlah kita kalau dipukulin mah gue nggak masalah, gue bilang. Tapi kalau sampai ke pelecehan seksual, mending mati. Siap ya, udah. Nah pas nunggu gitu, gue tuh kasih tahu sama ada di tahanan cewek itu ada satu orang perempuan, dia baru sholat subuh, terus dia ngasih tahu, Mas, nanti pas masuk pas udah dimasukin ntar pagi jangan lupa bilang assalamualaikum dulu ya. Wah kenapa mbak? Nggak apa-apa, bilang aja. Nah terus gitu tiba-tiba gue lagi diam gitu sama sahabatku, bingung, oh ya udah deh, berarti kita harus sopan gitu kan. Nah tiba-tiba di dalam tahanan laki-laki itu pada bunyiin ini selnya teng 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 teng. Terus tiba-tiba dia ngomong kijang baru. Wah anjing, apaan artinya? Gue belum tahu. Ternyata kijang baru itu adalah tahanan baru lah gitu. Kijang baru. Nah tiba-tiba ada salah satu orang lah, satu tahanan gitu nanya, "Woi, mau jadi jagoan lo di sini?" Wah anjing. Enggak bang. Jawab lagi lu. Wah pokoknya serba salah aja. Lo nggak jawab salah, lo jawabin salah. Pokoknya kita udah panik, deg-degan. Nah jadi kalau di tahanan polsek itu nggak tahu ya, kalau pas di sana sih mereka itu dikeluarin dari kamar dari tahanannya. Maksudnya keluarin itu bukan keluar ini ya, di tahanan laki-laki itu kan ada kamar sel. Tapi di setiap hari Senin sama Kamis itu tuh mereka tuh boleh keluar dari kamar selnya. Jadi buat dapetin matahari. Jadi ada satu tempat gitu yang emang ada sinar matahari masuk gitu. Nah kebetulan kan itu hari Senin ya. Jadi pas hari Senin jam 8 itu tahanan dibuka semua. Gua sama sahabat gue dimasukin. Wajing paniknya men, panik gue. Nah tapi gue langsung kayak awal itu yang pertama itu gue inget banget baju gue tuh waktu itu pakai baju band kalau nggak salah. Baju gue itu langsung diminta dan gue ditukar sama baju bekas yang bau banget, bau banget. Nah baju gue diambil, terus habis itu udahlah gue sama sahabat gue diem aja. Terus langsung kita juga ikut tuh di ruangan yang ada mataharinya, duduk. Tapi gue tuh inget dulu tuh kayak, aduh ini kan kayak kita harus survive ya. Gimana caranya mikir bahwa pokoknya gue harus mesti survive nih di sini. Survive terus akhirnya gue lihat ada yang nanya lah ke gue lah, yang ngambil baju gue itu. Wah gue bilang ini preman ini kayaknya. Tapi dia belagu banget, gue lupa namanya siapa. Dia nanyanya songong banget lah. Kesannya tuh kayak pokoknya kita berdua tuh bakal jadi bulan-bulanan bulian dia lah gitu. Nah terus tiba-tiba di sebelah gue tuh ada cowok nggak terlalu tinggi, tapi itu diam aja. Terus gue lihat kayak anjing, ini kayaknya jagoannya yang ini nih, yang preman di sininya lah gitu. Karena si yang ini tuh gue ngeliat kayak banyak ngomong lah, nggak tahu ya, gue ngerasa kayak orang-orang yang banyak ngomong itu kayak, man, this is bullshit gitu lah. Kayaknya dia bukan yang paling jagoannya di sini lah gitu. Mungkin kayak tangan kanannya atau gimana gitu. Tiba-tiba si orang yang sebelah gue ini, yang kecil itu nanya, udah jangan gituin, katanya gitu. Wah, ngomong pada diem. Wah bener nih, ini premannya. Ini nanya ke gue, baik-baik lagi nanya, kenapa lo masuk gitu. Gue ceritain lah, gue berantem gini. Wah, gitu. Lo masih di mana berantem? Di tempat situ bang. Ya udah, lo masih mau nggak tuh anaknya gue pukulin? Gue punya banyak anak-anak tuh di Kampung Melayu. Aduh, nggak usah bang, nggak usah. Pokoknya dia langsung jadi kayak baik aja. Dan gue sering ngobrol. Gue ngerasa wah ini nih premannya. Gue mesti main pinter nih. Gue langsung otak licik gue tuh, bukan licik lah ya, otak cerdik lah ya. Langsung mikir kayak ini mesti gue deketin gitu. Nah udah tuh, habis itu setelah jam 8, jam 9 itu dibagiin makanan. Wah men, makanannya itu jadi gini, setelah gue tahu dia itu disebut itu palkam ya, kepala kamar gitu. Jadi dia tuh premannya di seluruh sel tahanan di situ gitu. Nah jadi ketika bagian makan itu tuh semua tuh selain tangan kanan sama si bos ini, namanya itu Bang Pai, si bosnya. Si Bang Pai sama tangan kanannya ini semua tuh harus ngejejer gitu, jongkok
ngejejer jongkok ya, lo udah dikasih nasi. Jadi mereka tuh udah punya ada apa ya, kayak si ini tuh ngurusin makanan gitulah pokoknya, si bosnya ini, si Bang Pai ini, si Palkamnya ini. Dan lo tuh tinggal jongkok, dan dia yang ada orang bagiin nasi juga nasi keras lagi, bukan nasi panas, nasi udah lama kayak nasi 3 hari kemarin. Terus misalkan ada lauknya tempenya tuh gak dikasih satu, bos, lo dipotek, dibagi-bagi lagi. Lo ada ikan ya lo dibagi-bagi, dipetek-petekin. Wah sedih banget, bos, sedih. Itu gue pengalaman pertama makanan tuh, wah pokoknya lu kalau di situ mah orang baru, apalagi jongos-jongos yang lainnya tuh nggak enak lah. Minumnya aja lo nggak boleh minum aqua, man. Yang minum aqua itu atau ya mineral, air putih lah ya, air mineral, aqua mau apa, itu cuman Palkamnya doang sama tangan kanannya. Lu nggak ada. Lu minum air dari bak. Nantilah gue jelasin lagi. Setelah udah dibagiin, lu belum boleh makan kalau si Palkamnya duduk dan dia makan duluan. Kalau ada yang ngeduluin, habis lo, dipukul. Dan dia duduk, makanan dia paling enak. Ya tempenya utuh, dan biasanya tuh dia tuh suka ngambilin makanan dari kiriman dari tahanan-tahanan yang lain. Jadi supaya lo aman, banyak orang yang suka ngasih. Dan lu yang lain ya, selain si Palkam sama si tangan kanannya ini, yang lainnya itu nggak boleh duduk makannya, mesti jongkok gitu. Cuman dia doang yang boleh duduk sila gitu. Gila ya. Nah setelah makan itu ternyata abis itu dibagi sel kan. Nah gue itu bareng sama sahabat gue berdua kan. Nah itu tuh ada 3 sel doang. Sel 1, sel 2, sel 3. Nah tadinya gue itu ternyata dimasukin itu sama si Bang Pai ini di sel 3. Tadinya sahabat gue mau dipisah. Gue bilang jangan, masukin bareng aja pada sini pak, penuh, nggak apa kita tidur bareng. Karena gue nggak pengen dipisah gitu, supaya gue sama sahabat gue bisa saling jaga gitu. Nggak mau dipisah udah. Nah di sini pengalaman seru banyak banget. Yang pertama gue mau jelasin ya, karena tadi kan gue udah tahu tuh si Bang Pai ini adalah, wah ini premannya nih. Karena gue masih anak baru gitu, dan bahkan saudara gue datang segala macem lah ya, teman-teman gue pada datang, mereka kan pada ngasih makanan segala macem. Nah ketika lu ada yang datang, kalau di setiap hari Senin sama Kamis, jangan lupa ketika lu ada yang nengokin, lo mesti ngasih duit 50.000 ke si Bang Pai. Gila gak? Jadi setiap kunjungan itu lo mesti ngasih 50.000 aja ke dia, kalau enggak lo habis. Di dalam itu akhirnya gue mikir, wah ini kan gue banyak dikirimin makanan kan dari luar, makan pagi, siang, sore, malam tuh dikasih banyak makanan lah, gorengan, indomie, segala macam. Dan jangan salah, setiap lo masukin makanan, yang ngirim makanan itu belum tentu lo makanan itu bisa lo dapetin semua, karena udah dipotong, udah diambil duluan lah sama penjaganya. Setelah gue tahu gitu, gue selalu minta tuh, pokoknya setiap ada nengok, kirim gue makanan dong, ada roti bakar segala macam, rokok dan macem-macem lah. Semua makanan itu gue selalu ngasih nih sama si Bang Pai. Jadi awalnya dia ngerasa kayak, wah gila nih, kayaknya gue disogok. Ya pasti disogok lah ya. Nah cuman di hari pertama itu ini ada kejadian juga. Ketika masuk sel itu tuh bentuknya tuh cuman kayak, aduh berapa ya ukurannya, ukuran kamar kecil lah, kecil banget lah, mungkin kayak 20 kali 20 kali ya. Nah itu terus nggak ada kasurnya, itu cuman ubin doang, dan ada satu kamar mandi satu ya, aslinya jongkok lagi. Nah udah nih, wah gue lihat, wah ada WC lah, dia bisa kencing di situ lah sama boker gitu. Nggak sampai di situ, dan ternyata pakai kamar mandi itu nggak sembarangan. Jadi kalau misalkan lo mau mandi, lo itu harus nungguin si Palkamnya mandi dulu. Jadi orang yang menggunakan WC di hari setiap harinya, yang pertama kali itu harus Palkamnya. Nah udahlah, akhirnya pas gue baru masuk itu, si Palkam tuh siang-siang tuh si Bang Pai itu
gerah pengen mandi, dia mandilah dia, mandi itu nggak tutupnya ya kamar mandinya, jadi kayak cuman lo bisa ngelihat badan, setengah badannya ke atas tuh ngelihat, jadi nggak ada tutupnya, dan tutupnya si jalan masuk juga cuma tutupin sama kayak ada kain gitu lah. Otomatis kalau itu kan lo ngelihat dia bugil mandi bisa kelihatan gitu. Nah dia mandi udah, dia beres mandi nih set. Terus pas gue lihat airnya ngegenang gitu kan, udah tiba-tiba suruh anak baru bersihin, anjing.